Selamat datang di video ini. Bagaimana tanggapan Amerika Serikat terhadap kenyataan bahwa Barat semakin kehilangan hegemoni globalnya, terutama setelah Turki, anggota lama NATO, memutuskan untuk bergabung dengan BRICS? Tanggapan dari Barat sebenarnya sudah diantisipasi. AS akhirnya angkat bicara, namun nampaknya enggan menerima kenyataan bahwa Barat masih memperlakukan tuntutan multipolar dunia seolah-olah ini adalah mimpi buruk. Namun, dengan adanya anggota NATO yang bergabung dengan BRICS, situasinya menjadi kenyataan. Jadi, apa sebenarnya yang dilakukan Amerika Serikat? Mari kita cari tahu. Ketika Turki, anggota lama NATO, mulai membuka jalan untuk bergabung dengan BRICS, hal ini mengirimkan riak ke seluruh lanskap politik internasional. Selama bertahun-tahun, Turki telah menyeimbangkan aliansi Baratnya sambil mencoba memupuk ambisi independennya, namun langkah baru-baru ini menandakan sesuatu yang lebih besar, yang membuat negara-negara Barat, khususnya AS, berjuang untuk mendapatkan tanggapan yang koheren. Permohonan Turki untuk bergabung dengan BRICS lebih dari sekadar tindakan diplomatik. Pergeseran ini bukan hanya tentang Turki yang mencari aliansi baru, tetapi juga tentang narasi bangsa-bangsa yang lebih luas. Terutama di negara-negara selatan yang mulai menyadari bahwa monopoli Barat atas kekuatan global telah berakhir. Apa tanggapan Amerika Serikat mengenai kondisi pengaruh Barat saat ini? Lebih penting lagi, bagaimana hal ini mencerminkan semakin besarnya daya tarik BRICS bagi negara-negara yang lelah terikat pada kepentingan Barat? Keputusan Turki untuk mengajukan keanggotaan BRICS tidak langsung menimbulkan reaksi dari negara-negara Barat. Tanggapan dari Washington datang jauh kemudian, disampaikan dengan basa-basi diplomatik yang biasa. Juru bicara Departemen Luar Negeri dalam pernyataannya dengan hati-hati menekankan bahwa Turki adalah sekutu penting yang bekerja sama dengan AS dalam beberapa masalah, namun itulah inti permasalahannya. Apakah ini adalah ekspresi kekhawatiran terselubung atas menjauhnya Turki dari dominasi Barat? Langkah Turki pasti akan membuat AS merasa tidak nyaman karena mewakili koalisi bangsa-bangsa yang berkembang, yang berupaya menantang hegemoni Garda Lama, Barat. Bagi Turki, yang secara tradisional merupakan elemen penting dalam rencana strategis NATO, langkah ini merupakan sinyal jelas bahwa hari-hari kesetiaan mutlak terhadap Barat telah berakhir. Alih-alih mengatasi masalah yang mendasar, yaitu semakin berkurangnya pengaruh Barat, AS justru meremehkan upaya signifikan untuk menjaga Turki tetap terikat pada NATO dengan jaminan kerjasama yang samar-samar. Jadi, apakah tanggapan ini merupakan tanda ketidakpedulian? Ataukah ini merupakan upaya yang diperhitungkan untuk menutupi ketakutan yang lebih dalam di koridor Washington? Ketakutan bahwa pengaruh NATO tidak lagi cukup untuk mengendalikan anggotanya? Amerika Serikat mengetahui bahwa dunia semakin menginginkan otonomi dari dominasi Barat, tetapi dengan segala retorika diplomatiknya, Washington tetap enggan untuk menghadapi permasalahan yang sebenarnya. Ketika dunia semakin ingin mendapatkan otonomi dari dominasi Barat, AS justru berusaha untuk tetap mempertahankan posisinya. Mari kita bicara tentang apa yang tidak dilakukan Amerika. Kita juga perlu berbicara mengapa Turki melihat lebih jauh ke arah timur dan apa yang dikatakan tentang daya tarik BRICS yang semakin meningkat. Langkah Turki menuju BRICS bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bagian dari tren global yang lebih besar, di mana negara-negara, terutama di selatan, menyadari bahwa mereka tidak perlu lagi hanya bergantung pada kekuatan Barat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik. BRICS menawarkan alternatif terhadap tatanan dunia yang berpusat pada Barat. Bagi Turki, ini tentang mendiversifikasi aliansinya dan memperluas pengaruhnya, memanfaatkan sejarah panjang yang telah menariknya antara Timur dan Barat. Turki sekarang menegaskan bahwa mereka dapat bermain di kedua sisi, atau lebih tepatnya, menetapkan jalur mereka sendiri. Memberi Ankara peluang untuk terlibat dengan kekuatan lain yang sedang meningkat tanpa dibatasi oleh prioritas Barat. Fokus BRICS pada kerjasama ekonomi dan pembangunan lebih selaras dengan ambisi Turki untuk memperluas pengaruhnya di arena global. Tapi, mengapa BRICS begitu menarik? BRICS bukan hanya sebuah blok,
melainkan simbol peralihan dari dominasi Barat ke dunia yang lebih multipolar. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Bagi negara-negara seperti Turki, daya tarik BRICS terletak pada potensi kolaborasi dengan negara-negara yang memahami arti bangkit dari bawah bayang-bayang kendali Barat. Turki melihat BRICS sebagai peluang untuk menyelaraskan diri dengan negara-negara yang sedang menulis ulang aturan-aturan global, bukan sekadar mengikuti aturan tersebut. Namun, apakah Amerika Serikat siap menghadapi dunia multipolar? Meskipun AS mengklaim siap dengan segala upayanya untuk mendorong demokrasi dan kebebasan, pada kenyataannya, AS tidak pernah terlalu menyukai gagasan dunia yang multikutub. Bagaimanapun, pengaruh Amerika dibangun untuk mempertahankan kendali atas aliansi global, dan NATO telah menjadi permata utama dalam strategi tersebut. Godaan Turki terhadap BRICS merupakan tantangan langsung terhadap hal ini dan memperlihatkan kenyataan yang tidak menyenangkan bagi AS, bahwa mereka bukan lagi satu-satunya pihak yang memiliki kendali mutlak. Selama berpuluh-puluh tahun, Washington telah mengandalkan sekutu-sekutu NATO sebagai landasan bagi strategi globalnya. Namun, apa yang terjadi ketika sekutu-sekutu tersebut mulai menjajaki pilihan lain? Tindakan diplomatik ini merupakan pesan yang jelas kepada AS bahwa dunia sedang berubah dan aliansi lama mungkin tidak lagi mempunyai pengaruh yang sama. Respons AS, atau ketiadaan tanggapan AS, menunjukkan adanya keretakan dalam kebijakan luar negeri mereka. Meskipun AS mungkin berbicara dengan lantang tentang menghormati keputusan Turki, kenyataannya Washington sedang berjuang untuk beradaptasi dengan dunia di mana pengaruhnya semakin ditantang. Langkah Turki menuju BRICS memberi sinyal bahwa negara-negara tidak lagi puas menjadi pion dalam tatanan global yang dipimpin AS. Sebaliknya, mereka mencari kemitraan baru yang lebih mencerminkan kepentingan mereka, bebas dari campur tangan Barat. Sementara AS bergulat dengan pengaruhnya yang menurun, kita harus mempertimbangkan apa arti langkah ini bagi negara-negara lain yang melihat BRICS sebagai alternatif yang layak. Salah satu bagian penting dari cerita ini adalah Afrika. Afrika telah lama menjadi medan pertempuran untuk mendapatkan pengaruh global. Dan negara-negara Barat secara historis memandang benua ini sebagai tempat untuk mengekstraksi sumber daya dan melakukan kontrol. Namun, seiring dengan semakin besarnya momentum BRICS, negara-negara Afrika menemukan peluang baru untuk menegaskan diri mereka di panggung internasional. Keikutsertaan mereka dalam BRICS sangat penting, tidak hanya bagi blok itu sendiri, tetapi juga bagi Afrika, karena ini menandakan pergeseran yang lebih luas menuju penyesuaian global. Bagi negara-negara Afrika, BRICS mewakili perubahan dari cara-cara lama dalam berbisnis dengan negara-negara Barat. Mereka tidak lagi terikat pada persyaratan pinjaman ketat dari IMF dan Bank Dunia, atau dipaksa untuk mengikuti perjanjian perdagangan yang berpusat pada Barat. Sebaliknya, BRICS menawarkan peluang untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi yang menghormati otonomi Afrika dan tujuan pembangunannya. Keputusan Turki untuk menyelaraskan diri dengan BRICS hanya memperkuat posisi blok tersebut sebagai alternatif yang layak terhadap dominasi Barat. Banyak negara Afrika, yang telah menggunakan BRICS sebagai platform untuk pertumbuhan ekonomi, akan mendapat manfaat dari pertumbuhan koalisi negara-negara yang berpikiran sama. Dalam banyak hal, BRICS mewakili era baru kemitraan bagi Afrika yang dibangun atas dasar saling menghormati dan kepentingan bersama, bukan eksploitasi dan kontrol. Hal ini memperkuat bagaimana pengaruh Barat, khususnya Amerika Serikat, semakin memudar. AS telah lama melihat dirinya sebagai penentu tatanan global. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh langkah Turki untuk bergabung dengan BRICS, zaman keunggulan Barat sedang menuju akhirnya karena semakin banyak negara beralih ke BRICS sebagai alternatif terhadap dominasi Barat. Pertanyaannya adalah bagaimana Barat akan bereaksi terhadap memudarnya pengaruhnya. Tanggapan terhadap langkah Turki untuk bergabung dengan BRICS adalah bagian terakhir dari teka-teki ini. Hal ini membuktikan betapa sulitnya bagi Barat untuk menerima kenyataan yang sedang terjadi. Namun,
Apakah lebih banyak negara akan mengikuti jejak Turki dalam keputusan ini? Apakah dunia benar-benar membutuhkan tatanan multipolar? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.